Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dianti Rukmini. NIM saya 1814080076. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika B Angkatan 18 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, baik, di sini kita akan memasuki materi subbab yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini yaitu kita membahas terlebih dahulu tentang tinjauan pustaka, menjelaskan pengertian dan mengapa pentingnya kajian pustaka. Nah, kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, dan laboratori, manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam penulisan proposal. Nah, mengapa pentingnya kajian pustaka? Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Tinjauan pustaka membuat kita untuk melihat ide dari orang lain yang tertarik dalam permasalahan yang sama, melalui hasil penelitian dan teori-teori, dan juga kita bisa melihat hasil dari penelitian yang sama atau yang terkait. Selanjutnya yaitu menjelaskan bagian proposal. Banyak sekali bagian-bagian proposal. Yang pertama yaitu sampul. Sampul merupakan proposal kegiatan mesti punya sampul, memakai logo kegiatan atau sanggup memakai logo organisasi. Yang kedua adanya latar belakang. Dalam menulis latar belakang mesti diketahui tidak semata-mata latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum ke perihal yang berupa khusus. Selanjutnya adanya nama kegiatan. Nama kegiatan adalah nama yang akan ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya adanya tema. Tema merupakan tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang disepakati secara bersama dengan terhadap forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adanya tujuan. Tujuan kegiatan adalah target yang dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan ini. Adanya jenis kegiatan. Jenis kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Setiap kegiatan mesti dijelaskan maksud dan tujuannya. Adanya sarana promosi. Sarana promosi adalah keuntungan dari sponsor. Sarana promosi ini merasal dari umpul-umpul, pakaian, pamflet, brosur, spanduk, audio, dan hitungan bagian persen sponsor. Adanya estimasi anggaran. Estimasi anggaran adalah kuantitas alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan. Nah, selanjutnya adanya penutup. Penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf pada instansi. Nah, dan yang terakhir adanya susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan ini mesti tersedia gara-gara sanggup saja sponsor memakai fasilitas baju, jadi memakai hitungan struktur kepanitiaan. Nah, cara-cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian. Yang kedua, membaca abstrak laporan hasil penelitian. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan. Yang keempat, membuat ringkasan literatur. Dan yang kelima, membuat kajian pustaka. Yang keenam, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian. Selanjutnya, cara menyusun kerangka berpikir. Yang pertama itu menentukan variabel yang lebih detail. Yang kedua membaca buku hasil penelitian. Yang ketiga deskripsikan teori serta hasil penelitian. Yang keempat menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Yang kelima sintesa kesimpulan. Yang keenam adanya kerangka berpikir. Selanjutnya yaitu bagaimana cara pengutipan penulisan body note, footnote, dan endnote. Pengutipan penulisan body note. Langkah pertama yaitu kita buka file skripsi atau jurnal yang sudah jadi menggunakan Microsoft Word. Pilih tab reference untuk menambah referensi body note. Isi beberapa data sumber body noting yang akan digunakan seperti title, year, city, dan publisher, lalu klik OK. Langkah kedua yaitu letakkan kursor di akhir paragraf yang akan dikasih body note. Kemudian klik insert citation pada tab reference. Pilih referensi mana yang berhubungan dengan paragraf tersebut yang sudah kamu masukkan sebelumnya, maka akan langsung muncul body note di akhir paragraf.
Langkah ketiga, bila ingin menambah yang lain, maka ulangi lagi cara tersebut pada akhir paragraf yang akan diberi kutipan sumber. Bila ingin mengedit kutipan, maka klik body note sesaran muncul kotak sekitaran body note, lalu klik panah kecil di sebelah kanan untuk menampilkan pilihan edit citation atau edit source. Selanjutnya yaitu bagaimana pengutipan penulisan footnote. Yang pertama yaitu buka Microsoft Word di laptop atau komputer. File Word yang sudah mengandung karya tulis itu kemudian akan kamu masukkan beberapa keterangan footnote untuk memberikan keterangan sumber terkait. Langkah kedua, klik tab reference, kemudian pilih insert footnote. Secara otomatis Word akan menampilkan bagian bawah dengan garis di atasnya seperti gambar. Langkah ketiga, ketikkan catatan atau isi footnote yang akan dimasukkan. Secara otomatis di belakang kata atau kalimat yang diberi footnote akan muncul angka kecil, serta di bagian bawah halaman akan ada angka dan keterangan yang telah dibuat. Langkah keempat yaitu jika pointer diarahkan ke angka footnote, akan muncul keterangan atau isi footnote. Nah, bisa melakukan hal yang sama untuk membuat footnote lainnya yang secara otomatis normal. Footnote akan berubah mengikuti urutannya. Nah, selanjutnya bagaimana pengutipan penulisan endnote. Langkah yang pertama yaitu arahan paragraf yang akan diberikan sumber referensi. Kemudian tab reference, pilih insert endnote untuk membaca catatan akhir. Langkah kedua, lakukan kursor akan berpindah pada bagian untuk mengetik isi endnote. Dan secara default, Word akan menempatkan isi footnote di akhir per halaman, sedangkan isi endnote di akhir dokumen skripsi atau jurnal. Nah, yang ketiga yaitu isi endnote seperti yang diinginkan secara otomatis. Word akan membuat endnote pada akhir halaman kerja. Artinya, catatan itu berada paling akhir lembaran. Kalau ada 10 lembar berarti endnote-nya berada di halaman ke-10 dan seterusnya. Selanjutnya, cara penulisan penelitian yang relevan. Contoh penulisan penelitian yang relevan dalam skripsi, misalnya contoh penelitian yang relevan kerangka berpikir dan model hipotesis dalam skripsi. Teknik penyusunan proposal penelitian. Nah, bisa teman-teman baca di dalam video saya ini contoh penulisan penelitian yang relevan. Selanjutnya yaitu hipotesis dan contohnya. Nah, di sini akan terlebih dahulu saya jelaskan jenis-jenis hipotesis. Yang pertama adanya hipotesis nol atau H0. Ialah hipotesis yang menerangkan tidak adanya hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Artinya, dalam kesimpulan hipotesis yang dicoba ialah ketidakbenaran variabel atau X yang mempengaruhi atau Y. Example-nya misalnya, tidak terdapat hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Nah, itu contoh jenis hipotesis nol. Nah, yang kedua adanya hipotesis kerja atau H1. Hipotesis kerja atau H1 ialah hipotesis yang menerangkan adanya hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y yang diteliti. Perolehan perhitungan H1 tersebut akan dipakai sebagai dasar kita untuk penyelidikan informasi penelitian. Nah, contoh hipotesis. Hipotesis atau hipotesa ialah jawaban sementara yang masih praduga untuk suatu masalah. Dalam hal ini, untuk membuktikan kebenaran hipotesa, maka perlu dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut. Dalam membuat hipotesa yang baik diperlukan beberapa rumusan kriteria yang diantaranya berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan penelitian, pernyataan yang dirumuskan dengan tujuan untuk diuji secara empiris, berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang kuat yang dibandingkan dengan hipotesa rivalnya. Dalam membuat hipotesa juga diperlukan format yang baik, diantaranya adalah tentang pernyataan, jika, maka, hipotesis nol dan alternatif, serta hipotesis direksional dan non-direksional. Contoh hipotesa penelitian. Dari ketiga format hipotesa yang baik yang terdiri dari 3 bagian penting di atas, maka akan didapatkan contoh hipotesa penelitian sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan jika atau maka. Nah, contohnya, jika pegawai mengalami tekanan dalam bekerja yang lebih rendah, maka mereka akan memperoleh kepuasan kerja yang lebih tinggi. Yang kedua, hipotesis non dan alternatif.
Contohnya untuk H0-nya itu tidak ada pengaruh signifikan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai. Sedangkan untuk HA-nya ada pengaruh signifikan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, adanya hipotesa direksional dan non-direksional. Contohnya, adanya hubungan langsung variabel gaya kepemimpinan dengan ketidakpastian lingkungan bisnis. Nah, itu tadi materi tentang subbab yang ketiga tentang metodologi penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.